warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gelarku Abelia Najwa Nabila, NIM 22221111004, kelas PBSI reguler B. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali mengenai salah satu cerita rakyat Karo. Asal mula Danau Laukawar. Dahulu kala, terdapat sebuah kampung yang subur dan permai, Desa Kawar namanya. Di desa itu terdapat satu sumber mata air untuk kehidupan masyarakatnya. Sebagian besar penduduk desa adalah petani, dan biasanya saat musim panen mereka menggelar upacara adat untuk mengungkapkan rasa gembira dan rasa syukur masyarakat dari hasil yang mereka dapatkan. Pada suatu waktu, penduduk desa Kawar mendapatkan panen yang amat berlimpah. Hasil yang begitu banyak tidak pernah terjadi sebelumnya. Hasil panen masyarakat 2 kali lipat. Lumbung-lumbung penduduk penuh dengan semua padi-padi. Bahkan, tak sedikit warga yang harus membuat lumbung-lumbung baru untuk dapat menampung hasil panen yang didapatkannya. Untuk mensyukuri panen raya ini, masyarakat desa Kawar bersepakat untuk mengadakan pesta menjua-jua. 1 hari penuh yang diisi dengan upacara adat dan makan besar bersama. Saat hari pesta tiba, desa Kawar tampak semarak. Pagi-pagi penduduk sudah banyak datang berkumpul di tempat pesta yang akan dilaksanakan. Mereka berkumpul di sebuah lapangan terbuka dengan menggunakan pakaian beraneka warna dan indah. Sebagian penduduk wanita sibuk memasak berbagai macam masakan untuk pesta. Di sebuah rumah di dekat sumber mata air, tinggallah seorang nenek tua renta dengan anak menantu dan cucunya. Nenek tua itu menderita sakit lumpuh. Ia berbaring dalam kesendiriannya setelah anak menantu dan cucunya pergi menghadiri pesta. Kemudian, sayup-sayup telinganya mendengar suara gondang guro-guro aron telah ditabuh. Dengan suara tawa gembira datang bersama. Ia memandang ke arah luar jendela kamarnya. Senyumnya merekah setiap kali mendengar riuhan suara pesta itu. Ingatan lamanya kembali terputar di saat dirinya berada di antara keseruan pesta itu pada masa remajanya. Suara pesta terus terdengar semakin jelas, membuatnya sangat ingin berada kembali di saat-saat yang sama seperti dulu. Namun, dengan keadaan yang dialaminya saat ini, tidak memungkinkan bagi dirinya untuk hadir di sana. Beberapa saat kemudian, air matanya berderai dengan rasa keserinduan, kesepian, dan keinginan yang menerpanya kala itu. Tiba saatnya santap siang. Musik gondang dihentikan sementara. Seluruh penduduk desa Kawar yang hadir berkumpul untuk menyantap makanan yang tersedia. Semua masyarakat menyantapnya dengan lahap, mulai dari panggang babi, gulai sapi, hingga sayur mayur yang tersaji bersama nasi yang masih mengepul. Semua bergembira. Sesekali terdengar tawa riuh mereka karena ada saja yang membuat lelucon. Kegembiraan itu membuat mereka terlupa pada sang nenek yang masih terbaring di rumahnya dalam keadaan kelaparan. Anak, menantu dan cucunya juga lupa padanya. Waktu terus berlalu bersama harapan dari sang nenek akan nasi dan lauknya dikirimkan untuk santap siangnya. Tapi, telah lama menunggu, tidak ada seorang pun yang datang. Sakit perutnya semakin melilit akibat laparnya. Tak kuat sudah dirasanya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, ia mencoba turun dari ranjangnya. Namun keseimbangannya hilang dan membuatnya terjatuh dan tersungkur menghantam tanah. Perlahan dan tertatih, ia mencoba merangkak menuju dapur untuk melihat makanan yang ada untuk dimakannya. Namun, tidak ada yang tersisa di sana. Ternyata, anak menantunya sengaja tidak memasak di hari itu. Karena adanya pesta, pasti akan banyak tersedia makanan enak. Sehingga, mereka tinggal mengambil dan meminta seseorang untuk mengantarkan makanan untuk sang nenek. Nenek itu sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh anak menantunya. Tubuh yang semakin bergetar kelaparan membuatnya kembali terbaring ke tempat tidurnya. Nafasnya tersenggal.
menahan rasa kecewa dan kemarahan. Ia merasa seperti tidak dianggap. Air matanya kembali menetes, meratapi penderitaannya yang sudah mulai tua. Sementara itu di pesta, santap siang telah usai dilakukan. Tiba-tiba saja sang anak teringat pada sang ibu di rumah. Ia pun menghampiri sang istri dan bertanya, apakah sudah mengirimkan makanan untuk sang ibu. Namun sama seperti sang suami, sang istri pun terlupa akan hal tersebut. Cepat ia membungkus makanan dan memanggil sang anak untuk mengantarkan makanan itu. Anaknya pun pergi dengan membawa bungkusan makanannya pulang. Beberapa saat kemudian, ia tiba di rumah dan memberikan bungkusan itu pada sang nenek dan kembali pergi lagi. Dengan sisa tenaga yang ada, sang nenek membuka bungkusan tersebut. Ia telah membayangkan akan menikmati makanan yang lezat dari pesta. Namun, ia kembali kecewa dengan apa yang ada di bungkusan itu. Terlihat olehnya, sisa-sisa tulang sapi dan babi yang hampir sudah habis dagingnya, dan sedikit nasi tersisa. Seperti tak percaya apa yang didapatkan olehnya, ia merasa kehadirannya sudah tidak lagi penting, dan tidak dianggap lagi oleh keluarganya. Ia merasa terhina dengan apa yang didapatkan olehnya. Amarah kembali menggebu dengan rasa isak tangis menyerka dirinya. Sebenarnya, bungkusan yang dibawakan untuknya adalah bungkusan nasi 1 porsi dengan daging sapi dan babi yang utuh. Namun, di perjalanan, sang cucu menghamakan sebagian isi bungkusan itu, sehingga yang tersisa tinggallah tulang-tulang. Kejadian sebenarnya tidak diketahui oleh sang nenek. Ia mengira anak menantunya yang telah tega melakukan hal itu padanya. Hatinya hancur mendapatkan perlakuan seperti itu. Air matanya terus mengalir tanpa henti meratapi nasib dan keadaan yang dialami. Maka, ia kemudian berdoa kepada penguasa alam untuk mengutuk anak dan menantunya itu. Ia merasa sang anak dan menantunya telah berbuat durhaka padanya. Doa dan sumpah serapah terus diucapkan olehnya kepada Tuhan alam semesta. Beberapa saat berlalu. Langit yang cerah tiba-tiba menghitam. Guntur dan kilat bertalu-talu menyambar. Bersama hujan lebat yang turun, desa Kawar diguncang dengan gempa bumi yang dahsyat. Jerit tangis terdengar di mana-mana. Namun mereka tidak dapat menghindar dari keganasan alam yang dahsyat itu. Dalam sekejap, desa Kawar yang subur dan makmur itu tenggelam akibat hujan deras yang melanda selama berhari-hari. Beberapa hari kemudian, desa Kawar berubah menjadi sebuah kawah yang dipenuhi oleh air. Amanat yang dapat kita ambil dari kisah ini, yaitu mengandung pesan tentang pentingnya menghormati dan merawat orang tua.